Sobat Hidup Baru, jadi ISK atau infeksi saluran kemih adalah peradangan yang terjadi pada saluran kemih yang meliputi ginjal atau pyelonefritis, ureter atau ureteritis, kandung kemih atau sistitis, dan juga uretra atau uretritis. Jadi ISK itu ada 4 jenis tergantung lokasi di mana radangnya. Nah, infeksi saluran kemih ini biasanya disebabkan oleh bakteri maupun kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan dan mencetuskan kolonisasi bakteri. Kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, yang pertama adalah sering menahan buang air kecil. Ketika kita menahan buang air kecil seperti dalam perjalanan atau ketika kita sedang bekerja, bakteri dapat berkolonisasi di dalam daerah kemaluan dan dapat naik ke atas dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Yang kedua adalah jarang mengkonsumsi air putih atau kurang konsumsi air putih. Air putih ini baik sekali loh untuk membilas saluran kemih kita supaya terhindar dari bakteri. Yang ketiga nih untuk para wanita, jangan biasakan untuk membasuh daerah kewanitaan dari belakang ke depan karena kuman dari anus dapat masuk ke uretra dan dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Yang keempat adalah kurangi minum-minuman manis karena bakteri ini sering suka sama minuman-minuman manis atau yang apapun yang rasanya manis. Gejala infeksi saluran kemih yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah rasa nyeri atau sensasi terbakar atau panas saat berkemih. Gejala ini juga disertai dengan anyang-anyangan atau perasaan ingin buang air kecil terus-menerus. Nah, karena anyang-anyangan ini, frekuensi berkemih juga pasti akan meningkat. Nah, perlu diperhatikan juga warna urin. Apakah urin menjadi berbusa, menjadi lebih keruh, atau bahkan menjadi warnanya kemerahan atau kita sebut sebagai hematuria. Gejala ini juga disertai dengan nyeri perut bagian bawah dan kadang nyerinya dapat sampai ke daerah kemaluan. Apabila infeksi sudah mencapai ginjal atau yang kita sebut sebagai pyelonefritis, gejalanya bisa makin parah, dapat disertai dengan demam, mual, muntah, menggigil, dan juga nyeri pada pinggang. Untuk batu saluran kemih atau BSK ini tuh banyak jenisnya. Ada yang terbentuk dari asam urat, ada yang terbentuk dari kalsium, ada yang terbentuk dari sistin, dan ada yang terbentuk dari struvit. Nah, 4 macam batu ini akan tergantung sama faktor risiko atau kondisi kesehatan yang melatar belakangi. Contohnya, kalau pasiennya hiperurisemia atau punya penyakit asam urat. Nah, kemungkinan besar batu saluran kemih yang akan dialami adalah batu saluran kemih yang terbentuk dari asam urat. Nah, kalau batu saluran kemih yang terbentuk dari infeksi itu namanya struvit. Walaupun lebih jarang daripada batu saluran kemih yang lain, tapi ini faktor risikonya adalah infeksi saluran kemih. Karena bakteri akan memproduksi amonia. Amonia ini sifatnya basa. Jadi ketika si bakteri akan berkolonisasi di dalam saluran kemih, itu lama-lama dia akan membentuk amonia. Amonianya akan terkristalisasi dan lama-lama akan membentuk batu. Tentunya Sobat Hidup Baru perlu memeriksakan diri ke dokter. Nanti dokter akan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan urinalisis rutin. Pada urinalisis rutin kita mau lihat nih apakah ada bakteri yang ada di dalam urin. Karena normalnya tidak ada bakteri di dalam urin. Nah, apabila terbukti ada bakteri di dalam urin, dokter akan meresepkan antibiotik dan obat-obatan simptomatik untuk meredakan gejala. Antibiotik ini harus dihabiskan ya sobat, karena apabila tidak dihabiskan dapat mencetuskan resistensi obat. Dan malah nanti kemudian hari kalau Sobat Hidup Baru sakit lagi, sulit loh disembuhkan dengan antibiotik. Selain itu, Sobat Hidup Baru juga perlu mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mencetuskan ISK. Seperti kurang minum air putih, kebiasaan membasuh, dan juga kebiasaan menunda ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, gimana? Sudah lebih paham kan tentang infeksi saluran kemih? Nantikan terus episode Dok Nanya Dok selanjutnya hanya di channel YouTube Klinik Hidup Baru. Sampai jumpa!